Ada 4 pemain keturunan tim nasional, Timnas Indonesia yang tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang.来看，国足下一轮打印尼，就将会是真正意义上的生死战。如果无法赢球的话，基本上就被淘汰出局。不过实事求是的讲，我们这也算是手握着主动权啊。只要Reaksi media Cina usai skuad timnas Indonesia diumumkan. Jurang pemisah kekuatan Garuda dan tim Dragons kian lebar. Ragnar nggak dipanggil karena lagi sakit, jadi bukan karena apa-apa, sehingga dia karena alasan kesehatan ya, jadi nggak bisa ikut dalam pertandingan kali ini. Yeah, just that we have to be proud to wear the jersey and that we have to give everything to. Alasan Ragnar Oratmangoen tak dipanggil timnas Indonesia. Ada 4 pemain keturunan tim nasional, Timnas Indonesia yang tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Ya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. TC tersebut dipersiapkan untuk menghadapi 2 laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 32 nama yang sudah dipanggil, ada 4 pemain keturunan yang nyatanya terlupakan. Salah satunya bahkan pernah menjadi andalan timnas Indonesia. Lantas siapa saja mereka? Pertama ada nama Cyrus Margono. Cyrus merupakan kiper keturunan Indonesia Amerika Serikat yang kini bermain di Liga 1 Kosovo bersama klub KF Dukakjini. Kiper berusia 23 tahun itu sejatinya sudah sempat dilirik pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Woudenberg bahkan sampai datang ke Kosovo untuk melihat Cyrus Margono secara langsung. Namun, nyatanya Cyrus tetap tidak dipanggil. Kluivert lebih memilih memanggil 5 kiper, yakni Martin Paes, Hernando Ari, Reza Arya, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Yang kedua Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh terlihat tengah berada di Bali. Bahkan pemain yang sedang dipinjamkan Muangthong United ke Liga 2 Thailand, Mahasarakan FC itu ikut latihan bareng Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand. Kehadirannya di Bali membuat banyak fans timnas Indonesia menebak Ronaldo Kuateh dipanggil untuk memperkuat Garuda. Namun, nyatanya Ronaldo Kuateh tak masuk skuad untuk melawan Cina dan Jepang. Yang ketiga Ragnar Oratmangun. Ragnar tak masuk ke dalam 32 nama yang dipanggil Kluivert. Saat itu, banyak fans yang kaget karena penggawa FCV Dender itu sudah menjadi andalan timnas Indonesia sejak dinaturalisasi. Ternyata, Ragnar tengah cedera dan tak memungkinkan memperkuat timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Itulah alasan Ragnar tak dipanggil ke TC Bali pada akhir Mei nanti. Yang terakhir Elkan Bagot. Elkan Bagot pernah menjadi salah satu bek andalan timnas Indonesia. Namun, kini ia sudah jarang dipanggil, terutama sejak diduga adanya cekcok dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, yakni Shin Tae-yong. Padahal saat ini Elkan sedang tak mengalami cedera apapun. Namun, pemain Ipswich Town yang baru saja dipinjamkan ke Blackpool FC itu nyatanya masih tak dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Reaksi media Cina usai skuad timnas Indonesia diumumkan. Jurang pemisah kekuatan Garuda dan tim Dragons kian lebar. Skuad terbaru timnas Indonesia sudah diumumkan. Sebanyak 32 pemain mendapatkan panggilan dari sang pelatih kepala, Patrick Kluivert. Timnas Indonesia dalam waktu dekat memang akan menggelar pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan itu sebagai persiapan untuk menjalani 2 laga krusial Juni mendatang.
Diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia harus terbang ke Osaka. Tim Garuda harus berhadapan dengan Timnas Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina, Sohu memberikan reaksi menarik mengenai daftar pemain yang mengisi skuad terbaru Timnas Indonesia. Mereka tampak takjub dengan kekuatan yang kini dimiliki tim Garuda. Sohu pun membandingkan kekuatan skuad dari kedua tim. Menurut media tersebut, jurang yang memisahkan kekuatan Timnas Cina dan Timnas Indonesia kian melebar. Apalagi jika melihat fakta banyak pemain Timnas Indonesia yang saat ini menjalani karir di luar negeri terutama di Eropa. Seperti yang dialami Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, Jai Itzes, atau Mees Hilgers. Timnas Cina telah menaturalisasi banyak pemain, tetapi hanya sedikit yang memenuhi persyaratan sang pelatih Branko Ivankovic. Dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, hanya ada 2 pemain naturalisasi, Jiang Guangtai dan Serginho yang dipanggil, tulis Sohu. Hou Yongyong dan Li Ke tidak memiliki kesempatan untuk dipilih dalam daftar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pula pemain-pemain naturalisasi seperti El Quezon, Fernando, Alan yang sudah mulai memudar dari timnas. Kesenjangan kekuatan antara Timnas Cina dan Timnas Indonesia semakin melebar, jelas media tersebut. 32 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Cina dan Jepang. Penjaga gawang: Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Back: Justin Hubner, Mees Hilgers, Jai Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shine Patinama, Yance Sayuri, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Asnawi Mangkualam, Gelandang: Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choeon. Penyerang: Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ula Romeni, Rafael Struik, Egy Maulana Fikri. Alasan Ragnar Oratmangoen tak dipanggil Timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga membeberkan alasan Ragnar Oratmangoen tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni. Oratmangoen yang selalu jadi langganan Timnas Indonesia sejak resmi jadi WNI pada tahun lalu, kali ini tidak masuk dalam daftar 32 nama pemain yang dipanggil Timnas Indonesia. Hal itu lantaran Oratmangoen sedang sakit. Ragnar tak dipanggil karena lagi sakit, karena alasan kesehatan jadi tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, ucap Arya dalam rekaman yang diterima cnnindonesia.com. Tanpa kehadiran Oratmangoen, pemain yang dipanggil untuk sektor penyerang adalah Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struik, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Lillipali yang sudah lama absen membela skuad Garuda akhirnya kembali mendapatkan kesempatan di laga kali ini. Oratmangoen memang sudah absen membela FCV Dender sejak Maret. Oratmangoen terakhir kali tampil saat membela Dender melawan KVC Mechelen. Setelah kembali dari tugas membela Timnas Indonesia pada laga lawan Bahrain, Oratmangoen tidak lagi berlaga bersama FCV Dender karena sakit. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni disusul duel lawan Jepang di kandang lawan 5 hari kemudian. 2 laga pamungkas ini jadi penentu nasib Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bila mengakhiri grup C dengan duduk di posisi 2 besar, Timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bila duduk di peringkat 3-4, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.